Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk anak-anakku seluruh Sulawesi Selatan dan Bapak Ibu guru pendamping yang hebat. Kali ini bersama saya Ibu Satriani Esos dalam mata pelajaran Sosiologi. Anak-anak hebat, anak-anak smart. Kali ini Ibu kembali memberikan materi tentang ketimpangan sosial. Dan dengan subbagian materi, pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial. Berbicara tentang ketimpangan sosial, pada awal mulanya Ibu menjelaskan tentang definisi dari ketimpangan sosial. Anak-anakku masih ingat dengan definisi ketimpangan sosial? Mari kita lihat bersama. Ketimpangan sosial adalah situasi yang tidak seimbang dalam suatu masyarakat. Berbicara tentang ketimpangan sosial, berbicara tentang kesenjangan sosial. Berbicara tentang masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat karena adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Oke, lanjut ya. Nah, untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial, mari kita pelajari upaya-upaya saja. Upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara tentang upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan, yaitu peningkatan kualitas penduduk, di mana kalau meningkatkan kualitas penduduk, yaitu peningkatan sumber daya manusia, yang diiringi dengan peningkatan sumber daya alam atau peningkatan sumber daya manusia ya harus didukung oleh sumber daya alam yang ada. Nah, selanjutnya yang kedua adalah mobilitas geografis. Ketika berbicara tentang mobilitas geografis ya, mobilitas geografis di sini yaitu bagaimana perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain ya, di mana wilayah di sini ya akan terjadi perpindahan secara geografis untuk mencari peluang-peluang hidup di daerah yang baru ya. Di mana yang ketiga bisa menciptakan peluang kerja ya, dan keempat meningkatkan etos kerja, dan yang kelima yaitu pemberantasan KKN. Nah, ini adalah upaya-upaya yang bisa mengatasi ketimpangan sosial. Oke, selanjutnya anak-anak hebat, anak-anak smart. Sebelum Ibu lanjut ke materi inti, mari kita lihat apa tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini setelah mengikuti kegiatan pembelajaran di akhir nanti, anak-anakku dapat mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat dan mengatasi ketimpangan sosial dalam masyarakat. Mendeskripsikan di sini adalah bagaimana anak-anakku bisa menggambarkan ya, bagaimana usaha-usaha memberdayakan masyarakat dalam mengatasi ketimpangan sosial dalam masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi ketimpangan sosial.
Mari kita lanjut, apa saja yang bisa kita berdayakan dalam masyarakat? Sektor-sektor apa saja yang bisa kita berdayakan dalam masyarakat untuk mengatasi ketimpangan sosial? Nah, sebelumnya kita pahami dulu apa sebenarnya itu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat atau memberdayakan masyarakat adalah memfungsikan masyarakat, memberikan kekuatan pada masyarakat. Ya, berdaya dari kata daya, memberikan kekuatan atau memberikan fungsi dalam masyarakat untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan tertentu yang mengalami kemiskinan dan keterbelakangan. Jadi upaya-upaya yang dilakukan supaya harkat dan martabat golongan suatu masyarakat bisa meningkat sehingga tidak terjadi lagi kemiskinan dan keterbelakangan di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi ketimpangan sosial di berbagai bidang. Nah, kita lihat kira-kira bidang-bidang apa saja yang bisa kita berdayakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat supaya ketimpangan sosial itu tidak terjadi. Nah, yang pertama adalah bidang ekonomi. Ya, kalau kita melihat di bidang ekonomi yang bisa kita berdayakan dalam suatu masyarakat, contohnya pemberdayaan UMKM, usaha mikro ya, di dalam masyarakat. Selanjutnya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya bidang pertanian dan perkebunan. Nah, di sini harus ada pelatihan dan pembinaan pada kelompok tani yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya hasil produksi pertanian atau perkebunan harus dicarikan strategi jitu dalam hal pemasaran. Nah, yang selanjutnya lagi, bidang ketiga itu kesehatan. Kenapa bidang kesehatan ini perlu? Kenapa? Karena untuk membuat jiwa dan raga mental masyarakat itu bagus supaya dia bisa produktif ya dalam bekerja dan ini meningkatkan taraf hidupnya. Nah, selanjutnya bidang pendidikan, yaitu di mana sarana dan prasarana pendidikan sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan itu sendiri, di mana juga ketersediaan tenaga pengajar yang memadai. Nah, selanjutnya mari kita lihat satu persatu aspek kehidupan atau bidang-bidang yang ingin kita berdayakan dalam kehidupan untuk mengatasi ketimpangan sosial. Yang pertama adalah bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi, misi dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah upaya untuk mensejahterakan. Jadi ketika kita berbicara tentang ekonomi, itu berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan taraf pendapatan masyarakat, terutama dari sisi perekonomian. Nah, mari kita lihat bidang ekonomi, di mana adanya UMKM ya, dan BUMDes. Nah, di sini anak-anakku bisa lihat contoh gambarnya ya. Nah, selanjutnya pemberdayaan akan Ibu jelaskan satu persatu ya. Yang pertama tadi adalah pemberdayaan UMKM, usaha mikro, kecil, menengah ya. Pemberdayaan UMKM ini harus dengan basis pemahaman potensi daerah ya. Contohnya di daerah atau masyarakat itu penghasil ternak mungkin atau penghasil telur, otomatis dia harus berdayakan potensi daerah di desanya atau di wilayahnya, atau di daerah tersebut potensi daerahnya berkebun, otomatis dia harus memikirkan bagaimana potensi daerah ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat di situ atau meningkatkan produktivitas daerah tersebut, di mana dari hasil potensi desanya ini bisa menghasilkan pendapatan yang baik untuk membuat kesejahteraan hidup itu meningkat. Nah, di sini Ibu angkat contohnya itu di Pakalongan ya, yang merupakan sentra batik. Jadi ketika ini menjadi sebuah sentra batik, dia harus membuat produksi potensi batik di daerahnya itu menjadi sebuah potensi pemasaran yang bagus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oke. Nah, contoh usaha mikro di sini, kalau mikro berarti usaha kecil ya dalam masyarakat. Pokoknya gerobak-gerobak mie atau gerobak-gerobak makanan yang mungkin hanya satu gerobak awal mulanya menjadi usaha mikro ya. Persoalan akhirnya membuka cabang di mana-mana dan usahanya berkembang dengan baik. Nah, di sini usaha jahit yang mungkin usaha kecil di rumah tangga akhirnya menjadi sebuah perusahaan konveksi ya.
Itu juga menjadi contoh usaha mikro dalam masyarakat. Atau usaha mungkin perkebunan untuk sayuran-sayuran organik, ya. Yang mungkin hanya wilayahnya sekitaran rumah atau wilayah daerah-daerah yang lahan-lahan kosong bisa digunakan untuk berkebun sayur organik, ya. Dan ini akan meningkatkan usaha pangsa pasar suatu daerah, menjadi contoh usaha mikro dalam daerah untuk mengembangkan usaha untuk meningkatkan pendapatan atau potensi wilayah daerah tersebut. Oke, anak-anak hebat, anak-anak smart. Kita lanjut ya. Nah, sekarang usaha kecil pada umumnya adalah perusahaan perorangan. Jadi kalau orang berbicara usaha mikro, usaha kecil pasti dibuat dalam lingkup perorangan dulu ya. Contohnya mungkin koperasi. Ya, koperasi rumah tangga ini mungkin para ibu rumah tangga. Kemudian ada restoran lokal ya, yang restoran di daerah satu wilayah tertentu saja. Kemudian usaha laundry, toko pakaian lokal dan lainnya. Dari usaha-usaha kecil akhirnya ketika punya strategi jitu produksi dan pemasaran akhirnya menjadi sebuah usaha yang besar. Ini anakku bisa melihat gambarnya di atas ya. Nah, selanjutnya contoh dari usaha menengah. Setelah tadi Ibu menceritakan atau berbicara tentang pemberdayaan daerah dengan usaha mikro kecil ya. Sekarang kita lihat contoh dari usaha menengah ya. Usaha perkebunan yang mungkin pada awalnya usaha mikro akhirnya berkembang pesat produktivitas dan pemasarannya menjadi sebuah usaha perkebunan yang besar. Yang dulu mungkin awalnya perdagangan mikro, akhirnya bisa menghasilkan perdagangan ekspor-impor. Yang mungkin usaha batiknya, daerah Pekalongan dulu sebelumnya hanya usaha batik industri rumah tangga, akhirnya ketika pemasarannya berkembang luas dengan kualitas produk yang bagus, bisa diekspor ke luar negeri dengan pangsa pasar yang besar. Nah, selanjutnya ekspedisi muatan kapal ya, dengan ekspedisi sekarang. Oke. Anak-anakku bisa melihat gambar di atas. Oke. Nah, selanjutnya BUMDes setelah tadi UMKM ya, kita lihat BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa biasa kita temui daerah-daerah pedesaan di mana ini ditempatkan suatu rumah atau suatu toko di mana masyarakat menjual hasil olahan desanya di toko tersebut. Kemudian di sini BUMDes memasarkan keluar barang-barang yang dibeli dari masyarakat sekitar. Itu adalah salah satu contoh bagaimana BUMDes ini membantu melayani masyarakat untuk memasarkan barangnya. Ya, badan usaha yang mengajak partisipasi seluruh atau sebagian besar masyarakat desa sebagai modalnya. Ya, modalnya berasal langsung dari kekayaan desa atau potensi desa ya yang dikembangkan. Jadi BUMDes ini juga dengan mungkin modal yang berasal dari desa tersebut dengan potensi desa, akhirnya dia berusaha untuk mengembangkan produktivitas desa dan memberdayakan masyarakat dan sumber daya alam di desa tersebut. Oke. Nah, anak-anakku bisa melihat apa saja manfaat dari BUMDes ini ya. Sebagai bahan komersil ya, otomatis komersil dengan pemasarannya. Dengan adanya pemasaran keluar, otomatis akan berpengaruh komersil pendapatan wilayah tersebut. Yang kedua, pelayanan publik. Yang dulu orang mungkin sangat susah mencari produksi-produksi di desa tersebut ketika ditempatkan dalam suatu dalam suatu tempat, otomatis dia akan gampang untuk melayani para masyarakat yang lain yang membutuhkan barang tersebut. Ya, atau toko-toko BUMDes, otomatis masyarakat gampang mengakses pelayanan-pelayanan ketika mencari produk-produk yang dibutuhkan. Selanjutnya, ekonomi pendapatan asli desa, otomatis ketika produktivitas naik bernilai komersil, otomatis pendapatan PAD daerah atau pendapatan asli desa akan meningkat dengan sendirinya, dan ini akan berpengaruh terhadap kesetaraan dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Nah, selanjutnya manfaat politik. Nah, BUMDes ini bisa menjadi ajang suatu produktivitas kerja aparat-aparat desa di wilayahnya sehingga bisa menaikkan
menekan kinerja para aparat untuk menekan suara-suara politik di desanya. Selanjutnya sosial budaya, ya. Mungkin yang dulu kelas sosialnya masih di bawah, akhirnya dengan potensi daerah yang dikembangkan bisa meningkat kelas sosialnya dan pembiasaan-pembiasaan etos kerja yang baik dalam suatu wilayah desa. Oke, selanjutnya unit usaha yang diandalkan. Kalau berbicara tentang kehidupan daerah pedesaannya atau daerah-daerah wilayah tertentu yang mungkin akses kebutuhan hidupnya masih sangat sederhana, yang bisa menjadi salah satu unit usaha dalam umpamanya pengolahan sampah. Karena produktivitas manusia dimanapun itu pasti akan ada sampah masyarakat, ya, sampah yang akan dikelola untuk menjadi suatu usaha yang menghasilkan, ya. Unit usaha yang diandalkan adalah pengolahan sampah, itu salah satu contoh. Atau mungkin contoh yang lain, mari anak-anakku kita lihat, contoh air bersih. Biasanya di sebuah perkampungan atau desa atau wilayah sangat sulit untuk mengakses air bersih. Disinilah bagaimana usaha aparat desa atau orang yang berkecimpung untuk membangun potensi desa menyediakan air bersih dari sumur bor, ya, untuk warga. Nah, dan ini bisa menjadikan lapangan kerja yang baru dan bisa menghasilkan pundi-pundi uang untuk kesejahteraan sebagian warga masyarakatnya. Nah, selanjutnya setelah tadi bidang perekonomian, sekarang kita lanjut ke bidang pertanian dan perkebunan. Kenapa bidang pertanian dan perkebunan perlu dalam hal memberdayakan masyarakat? Karena yang pertama, Indonesia terdapat lahan pertanian yang cukup berlimpah, ya. Indonesia dikenal sebagai negara agraris di mana bidang pertanian masih sangat punya potensi tinggi untuk dikembangkan. Dengan lahan yang luas, dengan menggali potensi yang bagus, otomatis produksinya juga akan meningkat dan kualitas produksi akan meningkat pula. Nah, ini perlu pemberdayaan pendekatan teknologi tepat guna. Jadi ketika teknologi yang digunakan tepat sasaran dan tepat guna akan membantu produktivitas, kuantitas, dan kualitas di bidang pertanian. Nah, basis pertanian dikembangkan dengan potensi wisata dengan konsep agrowisata. Nah, kalau berbicara tentang konsep pertanian agrowisata di sini, yaitu selain dengan potensi meningkatkan hasil pertanian, dia bisa meraup untung atau hasil dari wisata, agrowisata. Pamannya ketika ada orang berkunjung bisa membeli hasil pertaniannya, ya. Selain dengan hasil primer yang mungkin hasil pertanian yang ditunggu, bisa mendapatkan penghasilan dari hasil sekunder dengan pemberdayaan agrowisata tersebut, ya. Bahkan bisa menjadi penghasilan primer sebelum masa panen tiba. Nah, biasanya kita lihat di sebuah desa, di tengah-tengah desa dibuat sebuah rumah makan atau tempat wisata-wisata yang bisa menunjang atau meraup pundi-pundi penghasilan untuk masyarakat desa tersebut. Nah, mari kita lihat, ya. Ibu akan jelaskan lebih lanjut tadi bagaimana sih proses upaya untuk meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, ya, dan perkebunan. Yang pertama itu harus diadakan pelatihan dan pembinaan. Seperti yang kita biasa lihat bahwa setiap desa itu ada kelompok tani, di mana kelompok tani ini diberikan pelatihan untuk menambah skill, diberikan pembinaan, ya, supaya kualitas produksi dan kuantitas produksinya bisa meningkat. Jadi pelatihan dan pembinaan dalam sebuah desa, ya, atau kelompok tani tersebut untuk menghasilkan produk pertanian yang memiliki nilai jual yang tinggi, yang lebih, maka perlu adanya pelatihan dan pembinaan bagi petani. Gunanya yaitu pemanfaatan teknologi digital. Seiring dengan era globalisasi sekarang, teknologi digital sangat menguntungkan terutama dalam hal pemasaran. Karena sekarang pemasaran tidak hanya secara offline, tapi bisa juga dengan online. Pelatihan penggunaan alat pertanian. Ini harus diadakan pelatihan penggunaan alat pertanian tepat guna. Karena ketika kita bisa menggunakan alat pertanian dengan baik dan tepat, otomatis bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas dari hasil pertanian.
Selanjutnya pengelolaan hasil pertanian. Inilah salah satu kuncinya tadi, adanya BUMDes atau adanya koperasi desa, KUD. Ada dulu istilah KUD ya, koperasi unit desa, di mana diberikan kepercayaan untuk mengelola hasil pertanian ya. Oke. Nah, anak-anakku bisa melihat di sini bagaimana hasil pertanian diberikan pelatihan dan pembinaan mulai dari mungkin pemilihan bibit, penggunaan bibit sampai hasil panen, ya, diadakan pembinaan oleh penyuluh atau dari pemerintah. Nah, upaya pertanian yang ada, contohnya itu irigasi, ya. Irigasi di sini sangat penting karena kalau berbicara tentang daerah pertanian perkebunan, harus ada irigasi yang mumpuni, harus ada waduk atau bendungan yang bisa mengalirkan supaya produktivitas pertanian ini bisa berkelangsungan, ya, dan juga sangat berpengaruh terhadap kualitas supaya nanti hasilnya bisa bersaing di pasar luar, ya. Oke. Nah, kalau kualitas produksi dan kuantitas produksi meningkat, otomatis akan meningkat pundi-pundi kesejahteraan bagi masyarakat, dan ini bisa mengikis ketimpangan sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya adalah pemasaran. Ketika ada hasil produksi, nah kita harus memikirkan trik jitu apa yang harus kita lakukan supaya pemasaran barang ini bisa berlangsung dengan baik. Karena meskipun produktivitas itu banyak, kualitas bagus, tapi kalau teknik pemasaran marketingnya tidak bagus, otomatis tidak akan juga menghasilkan apa-apa, ya. Selanjutnya yang perlu diperhatikanlah pemberdayaan untuk membuka pasar pada petani, ya. Di zaman sekarang, ya, seiring perkembangan teknologi, mungkin petani bisa memikirkan bukan hanya untuk diproduksi untuk masyarakat sekitar, tapi harus produksinya untuk pasaran di daerah luar, ya. Di sini juga dengan teknik marketing di pasar-pasar modern, ya, selain pasar tradisional, di mana di zaman sekarang ini seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, ya, para petani perlu dibimbing untuk pemasaran secara online, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi. Selain pemasaran secara offline, ya sekarang pemasaran secara online lagi banyak terjadi di pasar-pasar atau di dunia marketing. Selanjutnya setelah bidang pertanian, mari kita lanjut ke bidang kesehatan. Kenapa bidang kesehatan perlu dalam pemberdayaan masyarakat? Karena ketika masyarakat itu sehat, ya, maka akan meningkatkan kinerja atau kerjanya untuk menghasilkan produktivitas yang baik. Nah, untuk masyarakat di bidang kesehatan, ya, selain sangat terbatas untuk akses ke sarana kesehatan, juga tidak sedikit yang masih kurang kesadarannya untuk memperhatikan masalah kesehatan, ya. Nah, inilah perlu bimbingan dari para tim medis atau orang-orang yang bergerak dalam bidang kesehatan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat. Contoh kecilnya mungkin daerah yang WC-nya tidak ada atau rumah tangga yang WC-nya tidak ada, bisa diberikan informasi supaya masyarakat sadar untuk membuat WC, ya, supaya kesehatannya lebih bisa terjaga. Itu salah satu contoh, ya. Nah, beberapa di antaranya menjadi contoh adalah seperti tingkat kematian ibu saat melahirkan di desa yang sangat perlu ditekan. Ya, mungkin karena pemahaman warga ketika melahirkan ke dukun-dukun beranak, mungkin yang belum bersertifikat, sehingga ketika ibu melahirkan, mungkin saja karena sarana yang tidak tersedia dengan baik, bisa meningkatkan tingkat kematian ibu dan bayi. Ini yang perlu ditekan dan ini yang perlu diperbaiki supaya kesehatan ibu dan bayi yang dilahirkan bisa semakin bagus dan membaik. Nah, selanjutnya dengan peningkatan mutu kesehatan, maka diharapkan kesejahteraan masyarakatnya juga dapat meningkat. Ini adalah sebuah sirkulasi yang berbanding lurus, di mana ketika mutu kesehatan meningkat, maka kesejahteraan juga dapat meningkat. Ketika kesehatan masyarakat bagus, otomatis produktivitas kerja atau kerjanya juga ikut bagus. Nah, ini berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketika kesejahteraan masyarakat bagus, otomatis akan memperkecil kesenjangan dan ketimpangan sosial itu bisa diminimalisir. Oke, anak-anak hebat, anak-anak smart.
Nah, selanjutnya kita melihat apa saja upaya kita dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, yaitu sarana dan prasarana kesehatan. Apa saja yang bisa kita lakukan dalam prasarana dan sarana kesehatan? Yaitu pemberdayaan di bidang kesehatan dapat diperhatikan adalah mulai dari peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. Pasti kita setuju, pasti kita pahami bahwa untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, kita butuh akses sarana dan prasarana kesehatan yang bagus dan berkualitas. Ya, alat-alat kesehatan yang canggih, sarana kesehatan yang canggih, gedung-gedung atau tempat rawat inap yang bagus. Ini akan membantu peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Pembangunan tersebut bisa dimulai dengan renovasi atau dibangunnya puskesmas. Sekarang kita bisa lihat bahwa sebelum-sebelumnya sarana kesehatan di desa dengan pustu atau puskesmas belum bisa dijadikan akses untuk rawat inap, tapi seiring perubahan zaman, seiring perbaikan sarana dan prasarana, sekarang puskesmas ya sudah bisa dijadikan rawat inap ya, supaya akses kesehatan masyarakat bisa gampang untuk terpenuhi. Ya, dengan diberikannya bidan-bidan ke setiap desa atau dokter-dokter masuk desa, ini juga bisa meningkatkan kualitas kesehatan dalam masyarakat. Anak-anakku bisa lihat bagaimana gambar fasilitas kesehatan yang sudah canggih dan sudah berkualitas dengan pusat penanggulangan gizi terpadu. Mungkin ini masalah gizi yang mungkin orang perlu diberikan pemahaman yang lebih bagus ya, bahwa gizi ini bukan berapa mahalnya makanan yang kita makan, tapi seberapa badan kita ya terpenuhi zat gizi yang harus diserap oleh tubuh ya, yang bisa meningkatkan kualitas atau pola hidup sehat kita. Nah, selanjutnya promosi dan penyuluhan program kesehatan. Kalau berbicara tentang promosi dan penyuluhan program kesehatan, ya, kita bisa lihat, mungkin dengar bahkan daerah perkotaan program posyandu itu masih terus digalakkan, ya. Kenapa perlu digalakkan promosi dan penyuluhan program kesehatan? Supaya bisa meningkatkan kesadaran masyarakat di desa yang masih terbilang sangat minim, ya. Dengan penyuluhan bisa memberikan ilmu-ilmu tentang bagaimana pola hidup sehat sehingga kualitas kesehatan mereka bisa meningkat dengan baik. Nah, selanjutnya diadakan promosi serta penyuluhan program kesehatan sehingga pola hidup atau gaya hidup masyarakat dapat berubah ke arah yang lebih sehat. Nah, ada juga gerakan masyarakat sehat. Ini juga punya andil dalam layanan seperti posyandu ya, yang secara berkala memeriksa bukan cuma balita ya, tapi orang tua atau ibu hamil yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Dan salah satunya adalah bidan masuk desa. Bahkan sekarang program dokter masuk desa sudah dilakukan di masyarakat-masyarakat pedesaan. Nah, anak-anakku bisa melihat gambarnya ya. Oke, nah di sini ada 5R ya, di tangan jadi 5. Yang pertama yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Kalau semuanya ini bisa diterapkan, maka kita akan mendapatkan jiwa raga yang sehat dan kita akan semakin produktif. Nah, selanjutnya di bidang pendidikan. Kalau berbicara tentang bidang pendidikan, ya kita berbicara tentang peningkatan pemberdayaan masyarakat di dunia pendidikan, di mana yang bisa kita lakukan yaitu pemberdayaan bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan mutu SDM di desa. Jadi, mungkin dulu sarana pendidikan di desa sangat terbatas. Sekarang, akses pendidikan sarana prasarana sudah bisa dinikmati daerah pedesaan. Ini juga yang harus dikembangkan terus-menerus supaya kualitas pendidikan mutu SDM di desa semakin meningkat. Karena kita pahami bersama bahwa peningkatan kualitas pendidikan sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kualitas sarana dan prasarananya. Oke, selanjutnya pemberdayaan di bidang pendidikan dapat menjadi pondasi, ya. Dapat menjadi pondasi untuk memberdayakan di bidang lainnya. Jadi ketika orang sadar, ketika pendidikan sudah masuk dalam peningkatan kualitas sumber daya, ini akan menjadi pondasi untuk meningkatkan pemberdayaan manusia di bidang lainnya.
Dengan pendidikan, orang akan lebih tahu, lebih paham bagaimana strategi G2 dalam meningkatkan perekonomiannya. Dengan pendidikan, orang bisa menghasilkan bidan-bidan desa, dokter-dokter yang handal, ya. Dengan pendidikan, orang bisa meningkatkan tahu tentang bagaimana cara hidup yang sehat. Ya, jadi dikatakan pendidikan inilah pondasi untuk pemberdayaan di bidang lainnya. Selanjutnya, generasi dengan pendidikan yang lebih baik juga dapat memberikan kontribusi kembali pada desa. Anak-anakku ya mungkin ketika sudah bersekolah di daerah perkotaan bisa kembali ke desanya untuk membangun desanya lebih baik, untuk mengamalkan kembali ilmu-ilmu yang telah didapat untuk membangun desanya kembali. Oke. Anak-anak hebat, anak-anak smart. Sarana dan prasarana pendidikan. Kalau orang berbicara sarana dan prasarana, hal pertama yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Ketika sarana pendidikan meningkat, otomatis pembelajaran itu akan terjalin dengan nyaman, kualitas pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Pendidikan yang baik juga harus ditunjang dengan fasilitas yang memadai agar pengembangan pendidikan dapat sesuai dengan tuntutan zaman. Kehidupan zaman semakin berkembang, otomatis menuntut pola pendidikan yang harus mengikuti tuntutan zaman. Oke. Nah, anak-anakku bisa melihat bagaimana kelas yang kondusif dengan situasi pola pendidikan yang bagus. Nah, ini sarana pendidikan yang mungkin sudah sangat berkualitas ya, dengan lab bahasa, dengan laptop atau komputer yang sudah tersedia, dengan akses jalan yang sudah bagus ya, sarana dan prasarana pendidikan yang sudah berkualitas. Nah, yang kedua selain sarana, tenaga pengajar juga yang memadai ya dalam pemberdayaan di bidang pendidikan adalah tenaga pengajar yang juga mendukung pemerintah. Jadi pemerintah bisa mengadakan program umpamanya 3T, memberikan program mengajar daerah terdepan, terpencil dan tertinggal seperti desa pedalaman, pulau-pulau terluar. Ya, mungkin salah satu solusinya sekarang seperti yang Ibu lakukan dengan pembelajaran hibrid, anak-anak yang mungkin akses pengajarnya masih kurang bisa mengakses pelajaran dengan pembelajaran hibrid seperti sekarang ini. Oke, kita lihat gambarnya ya, di mana sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang sangat menunjang perbaikan kualitas pendidikan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi ketimpangan sosial di berbagai bidang, ya, itu tadi bidang ekonomi yaitu pemberdayaan UMKM dan BUMDes, bidang pertanian, perkebunan, pelatihan dan pembinaan pemasaran. Bidang kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, ya, dengan promosi dan penyuluhan program kesehatan. Nah, di bidang pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, dan tenaga pengajar yang memadai. Ya, nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, quotes of the day, untuk mendapatkan apa yang kamu cintai, kamu harus terlebih dahulu bersabar dengan apa yang kamu benci, dari Imam Ghazali. Sekian pembelajaran sosiologi untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.